Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, menyapa pemirsa grup Politik Belu News pada malam hari ini. Pada malam hari ini ada berita yang sangat hot, berita yang sangat panas yang terjadi di Kabupaten Belu akhir-akhir ini. Saya mengharap Bapak Ibu Saudara sekalian tolong menyimak karena hari ini memang ada berita yang sangat luar biasa menjadi trending topik di Rai Belu ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai live saya pada malam hari ini, saya mau menyampaikan propeset kepada teman-teman muda, kaula muda yang ada di Kabupaten Belu, yaitu antusias atau kepedulian adik-adik yang atau saudara-saudara saya termasuk Nairoi Belebau dan adik Haman, beberapa orang yang tidak saya sebutkan, atas kepedulian terhadap Rai Belu ini, sehingga sudah ada diskusi-diskusi yang terkait dengan aliansi yang sudah dibuat oleh saudara-saudara sekalian. Teman-teman punya kepedulian terhadap Kabupaten Belu, mereka membuat satu aliansi yang namanya Aliansi PBPK, Pemuda Belu Pejuang Keadilan. Adapun tujuan daripada aliansi dibuat adalah menjadi wadah untuk menggali setiap persoalan-persoalan yang kita anggap menyimpang dan acap kali merenggut hak sebagai Emmanuel Rai Belu. Prinsip kita, jika embrio keadilan tak henti-henti diaborsi oleh kekuasaan dan penguasa, maka kita semua hadir untuk menghadirkan keadaan itu. Oleh karena itu, aliansi ini bersifat publik, menerima siapa saja dan kalangan apa saja tanpa ada sekat apapun yang membatasi umur panjang perjuangan. Tetap semangat, tetap ditingkatkan. Seperti biasa bahwa ada berita yang hot pada hari ini adalah terkait dengan, saya membaca berita ya, janji bantuan alat pertanian ketua DPC PDIP Belu diduga lakukan pungli. Ini luar biasa. Ketua DPC, saya tidak habis pikir ini. Berita ini sangat menarik, menjadi trending topik di Kabupaten Belu ini. Janjikan bantuan alat pertanian, ketua DPC PDIP Belu diduga lakukan pungli terhadap sejumlah kelompok tani. Ini luar biasa. Beberapa anggota kelompok tani kepada media Sabtu 15 Januari 2022 meminta uang yang sudah diberikan tahun 2020 hingga 2021 lalu dengan iming-iming mendapat traktor juga masing-masing mesin giling padi untuk dikembalikan. Pasalnya janji yang ada tidak juga terwujud. Hancur dunia persilatan. Sesuai pengakuan anggota Poktan, pihaknya didatangi beberapa oknum yang diduga anak buah ketua PDIP Belu dan menawarkan bantuan. Nah, ini kalau misalnya ada anak buah yang terlibat, kalau bisa juga anak buah juga diperiksa semua. Oleh karena itu saya meminta kepada Bapak Kapolres Belu dan jajarannya, tolong diusut tuntas oknum yang sudah membuat dan merugikan masyarakat Kabupaten Belu, kelompok-kelompok tani ini. Dan apabila ada keterlibatan dari pihak lain, mohon untuk diusut sampai tuntas. Apabila ini kalau tidak bisa diusut sampai tuntas, kami akan bersurat kepada Polda supaya Polda yang ambil alih kasus permasalahan ini. Karena ini sangat merugikan masyarakat Kabupaten Belu. Dan saya meyakini bantuan yang didatangkan dari pusat, mulai di tangan Bapak Ansilema, saya berpikir dia tidak akan pernah meminta supaya yang namanya ada mahar dan segala macam. Tapi yang terjadi realita ini, seperti berita yang ditulis ini dari tahun 2020 hingga 2021. Kenapa masyarakat yang sudah susah, kalau memang itu ada bentuk kepedulian daripada pemerintah pusat, kenapa tidak direalisasikan? Kok kenapa sampai hari ini sampai mencuat seperti begini? Ini sangat mencoreng. Apalagi bapak-bapak mereka ini yang duduk sebagai pemimpin partai politik.
minta maaf. Partai PD Perjuangan ini hari ini kita dengar saja kami merinding karena partai besar. Tapi kenapa ada anggotanya, oknum anggotanya seperti begini di Kabupaten Belu? Oleh karena itu saya meminta kepada aparat penegak hukum. Saya minta kepada Bapak Polres Belu, Kapolres Belu, kalau bisa usut tuntas dan proses secara hukum. Karena ini sudah menipu masyarakat. Dan apabila ada pihak-pihak terkait yang di sini ada tuliskan ada anak buahnya pun datang, saya minta semua diproses secara hukum. Memalukan sekali. Masyarakat sudah susah. Situasi COVID pandemi ini membuat masyarakat usaha pun susah. Masyarakat senang ketika ada bantuan dari pemerintah pusat melalui anggota DPR RI yang peduli dengan masyarakat perbatasan. Setidaknya jangan lagi dibuat susah mereka. Jangan menjanjikan sesuatu, sedangkan barang itu sampai di tengah masyarakat itu tidak perlu dipungut biaya. Ini Anda sebagai orang yang nomor 1 di kabupaten ini sebagai pimpinan partai, tapi kenapa Anda bisa buat seperti begitu? Di mana letak nurani? Oleh karena saya meminta kepada aparat penegak hukum sekali lagi, usut sampai tuntas. Dan saya mohon kalau bisa dikembalikan uang-uang masyarakat atau kelompok-kelompok tani yang sudah Anda ambil. Ini baru satu desa, ada berapa desa? Ini masih banyak ini. Masyarakat kecewa. Kenapa ini bisa muncul? Karena yang dijanjikan tidak terwujud. Sedangkan uangnya masyarakat sudah dikasih. Sesuai pengakuan anggota Poktan, pihaknya didatangi beberapa oknum yang diduga anak buah ketua PDIP Belu dan menawarkan bantuan traktor maupun mesin giling padi dari anggota DPR RI Ansi Lema dari fraksi PD Perjuangan. Ini bawa lagi nama Pak Ansi Lema, DPR RI. Notabene Pak Ansi Lema ini selalu berbicara, selalu menyuarakan untuk masyarakat NTT. Setahu saya Pak Ansi Lema berbuat atau memberikan bantuan, menyuarakan supaya masyarakat dapat bantuan, itu tidak pernah yang ada seperti bila mau kasih dapat janjikan terus ditarik uang sekian. Ini tidak pernah terjadi. Tapi hari ini realita di Kabupaten Belu sampai berita ini ditulis, ini sangat mencoreng citra demokrasi di Kabupaten Belu. Elit-elit politik saya sampai bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu saya minta sekali lagi kepada Bapak Kapolres Belu di jajaran, tolong usut sampai tuntas permasalahan ini. Proses secara hukum biar menjadi efek jerah bagi oknum-oknum yang terlibat di sini. Memalukan, sangat memalukan, mencoreng citra partai dan mencoreng wajah politik di Kabupaten Belu. Sesuai pengakuan anggota pihak ini datang beberapa oknum. Mario da Costa Barros, salah satu ketua Pokda yang membayar uang itu mendapat traktor roda 4 atau traktor besar angkat bicara. Mario Barros sapaan karami kepada media ini saat ditemui pada minggu lalu desa Lamok Sulu, Kecamatan Lamoknen, Sabtu 15.01.2020 mengaku membayar 30 juta untuk mendapat traktor besar dari ketua DPC PDIP Belu. Luar biasa. Dikemukakan pada Juli 2021 lalu salah satu PPL mau demo Yosep Dasi yang merupakan temannya mendatangi dirinya dan mengatakan ada bantuan dari ketua DPC PDIP Belu, ada hand traktor dan traktor besar. Hanya saja kalau traktor besar harganya mahal, jadi setorannya besar. Lantas dirinya bertanya, berapa harganya? Yosep Dasi mengemukakan uang yang harus di-store Rp 60 juta sampai 70 juta karena nilainya besar. Dirinya mengatakan tidak mampu kalau store 70 juta. Akhirnya keduanya sepakat untuk membayar 30 juta untuk diberikan dalam 2 tahap. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan. Bayangkan ini. Tahap pertama ujar pensiunan guru itu dia memberi Rp 5 juta kepada Yosep Dasi pada tanggal 21 Juli 2021 di salah satu warung di Atembuah. Setelah itu 8 Juli 2021 dirinya bersama istrinya mengantar lagi Rp 25 juta ke kantor DPC PDIP. Saat itu ada ketua DPC PDIP Belu dan Yosep Dasi. Jadi total uang yang diserahkan sebesar 30 juta. Kwitansi ada di Pak Yosep Dasi papernya.
Suatu waktu lanjut Mario Barros, ketua DPC PDIP Yongki Rorong bersama Yosef Dasi, John dan 2 orang temannya datang ke rumah. Saat itu Yongki Rorong mengatakan bantuan tidak lama lagi karena sudah ditangani menteri. Mereka datang ke rumah bilang ada keliling-keliling. Pak Ketua DPC bilang tidak lama lagi bantuan sudah datang karena menteri sudah tanda tangan. Jadi ketika uangnya masyarakat itu sudah kasih, berarti baru minta maaf, baru menteri tanda tangan kok. Mekanismenya begitu kan? Akan tetapi sambungnya hingga kini traktor bantuan belum juga muncul yang meminta untuk dikembalikan uang miliknya jika bantuan tidak ada. Pada bagian lain, ketua kelompok Tani Malu, Desa Dafale, Kecamatan Timur, Almere juga mengungkapkan dugaan yang sama saat ditemui di Dafale. Ini baru 2 desa. Susah sudah datang. Sekali lagi, saya tidak bisa membaca panjang lebar karena ini beritanya sangat panjang. Tapi saya yakin bahwa ini yang sudah terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, mari sama-sama seluruh mata dan pikiran kita fokus di permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kelompok tani yang ada di Kabupaten Belu ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita meminta kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini Bapak Kapolres Belu dengan jajarannya, supaya mengusut tuntas oknum yang disebutkan yang sudah mengambil uang di tengah-tengah masyarakat kelompok untuk mendapatkan traktor dan sejarah jenis yang ada, supaya diusut tuntas dan diproses secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena ini sudah mencoreng citra perpolitikan di Kabupaten Belu. Kenapa saya katakan begitu? Ini adalah salah satu elit politik, salah satu ketua daripada partai yang besar di negara ini. Kenapa sampai terjadi seperti begini? Ini sangat memalukan. Sekali lagi saya memberikan penekanan dan meminta kepada aparat penegak hukum, Bapak Kapolres Belu, tolong diusut sampai tuntas. Dan apabila kasus ini dia tidak tuntas dan tidak bisa diusut sampai tuntas, saya akan bersuara sampai di Polda. Karena ini sangat merugikan masyarakat kecil yang di Kabupaten Belu. Bagaimana Anda sebagai oknum, Anda sebagai salah satu ketua partai besar, mencoreng Saya hanya menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita hidup miskin, asal kita jangan menyengsarakan orang lain. Biar kita makan nasi dan garam pun, asal kita jangan mengambil hak orang lain. Miskin secara terhormat itu lebih bermartabat. Biar saya dihina karena kemiskinan, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Biar saya dihina karena kemiskinan, yang penting saya tidak menipu orang lain untuk memperkaya diri saya. Jadi ketika ketahuan, saya akan malunya bertubi-tubi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita kawal proses ini. Jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok tani yang ada di pelosok Rai Belu ini yang merasa masih dirugikan, silakan datangi Polres Belu, buatlah laporan pengaduan. Supaya masalah ini bisa menjadi terang benderang dan oknum-oknum yang terlibat atau oknum-oknum sudah menipu dan menjual orang-orang yang sudah baik membantu masyarakat ini bisa diproses secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu saya Vicky Nahak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Semoga pelaku-pelaku ini segera diproses secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat malam, senantiasa Tuhan menyertai dan berkati semua.